Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Nusantara yang saya cintai, para pecinta seni, pecinta sejarah, pecinta legenda Nusantara, dan apapun yang terkait dengan sejarah Nusantara, salam sejahtera untuk kita semua, dengan mengucap salam budaya, lestari budaya. Di sini saya akan mengungkap atau menyampaikan sesuatu, yaitu tentang peninggalan sejarah yang ada di sekitaran saya. Saya akan mencoba menguak satu persatu perkiraan sejarah yang ada di tempat tersebut. Perkiraan itu menurut saya, jadi tentang kebenaran dan lain sebagainya, saya berharap tidak jadi perdebatan, karena sejarah itu sesuatu yang sulit dicari kebenarannya. Karena jangankan untuk mencari kebenaran sejarah yang kita tidak mengalaminya, untuk mengingat-ingat suatu kejadian, suatu peristiwa historis yang kita alami saja, kita itu butuh untuk mengingat secara pasti, dan itu kadang kita tidak bisa menyampaikannya atau mengungkapkannya secara detail seperti waktu kejadian. Jadi di sini saya akan mengungkap menurut versi saya. Di tempat saya ada sebuah peninggalan bersejarah yang orang menyebutnya Migit atau Masjid Tiban, yang berada di Padukuhan Gambarsari, Kelurahan Jero, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sekarang berada di wewengkon Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dulu tempat kami adalah pernah menjadi wilayah dari Kadipaten Mangkunegaran. Jadi tempat kami termasuk daerah inklave. Tapi menurut perkiraan atau prediksi saya, Masjid Tiban ini dibangun sebelum Mataram pecah, yaitu menjadi Jogja maupun Surakarta. Itu di sini perkiraan sejarah saya. Ini Masjid Tiban dibangun di era Mataram pada raja antara Sultan Agung sampai Mangkunegaran, sampai Amangkurat. Jadi eranya di era Sultan Agung hingga Mangkurat. Sultan Agung ini adalah raja ke-3 atau bisa disebut ke-4 juga di Mataram, setelah Panembahan Senopati, Prabu Hanyokroati. Kemudian Sultan Agung yang sebelum Sultan Agung dinobatkan ini, seorang saudara beliau yaitu Pangeran Martopuro pernah menjabat sebagai Raja Mataram dalam waktu 1 hari, hanya untuk istilah Jawa ngeluarin ujar dari Sultan sebelumnya, yaitu Prabu Hanyokroati, karena pernah berjanji untuk nanti kepada permaisurinya, bahwa nanti putra dari permaisuri yang notabene ibu Pangeran Martopuro ini dijanjikan nanti putranya akan menjadi seorang raja. Dengan segala keterbatasan, akhirnya diputuskan bahwa Sultan Agunglah atau Mas Rangsang waktu itu yang akhirnya menjadi raja di Mataram. Oke, kembali ke topik, yaitu di era Sultan Agung. Sultan Agung itu mempunyai beberapa garwo atau istri.
Tapi beliau memiliki hanya 2 permaisuri, yaitu Prameswari Kulon atau permaisuri tertua dan atau permaisuri utama dari istri utama juga, dan Prameswari Wetan atau permaisuri yang mungkin lebih muda dari permaisuri Gilan, Prameswari Gilan. Nah, di sini saya kembali ke Masjid Iban. Menurut legenda masyarakat di Gambarsari dan sekitarnya, baik Wonosari dan Kaliwulo, ini Masjid Iban dibangun oleh Ki Ageng Amat Mentaram dan Ki Ageng Gambarsari. Makam kedua tokoh itu masih bisa kita temukan di sebelah timur Padukuhan Gambarsari, yaitu di makam umum Gambarsari atau makam Beran. Masih ada satu cungkup yang masih berdiri, dan mungkin itu satu-satunya cungkup yang masih ada karena sebagian cungkup sudah dipugar atau ditiadakan. Nah, di situ menurut yang saya lihat itu sudah teridentifikasi 3 makam dalam cungkup tersebut, yaitu Ki Ageng Amat Mentaram, Ki Ageng Gambarsari, dan Eyang Gerutu. Tapi saya tidak akan merinci siapa beliau yang lain, dan masih ada satu makam yang belum teridentifikasi. Saya akan mencoba menelisik kata Ki Ageng Amat Mentaram dan Ki Ageng Gambarsari. Ki Ageng Amat Mentaram. Amat Mentaram, mungkin kata Mentaram itu pergeseran kata dari atau logat orang Mataram atau orang Jawa waktu itu atau orang sekitaran situ waktu itu untuk menyebut Mataram itu Mentaram. Terus saya mencoba dari kata Mataram itu, saya mencoba menggali sejarah Mataram, saya kembali ke sejarah Sultan Agung tadi. Di era Sultan Agung, dari permaisuri tertua atau Prameswari Kulon, yang notabene Prameswari Kulon ini adalah Dewi Sakloh atau Ratu Tinumpak. Ratu Tinumpak Dewi Sakloh ini putra dari Panembahan Ratu Cirebon, Raja Cirebon masa itu, dari istri bernama Roro Tinumpak. Dan Roro Tinumpak sendiri adalah Tus Pajang atau Trah Joko Tingkir. Jadi ketika Sultan Agung ini putra keturunan dari Panembahan Senopati, yang notabene Joko Tingkir ini juga dulu, atau Prabu Hadiwijaya ini adalah dianggap ayah dari Panembahan Senopati, dan sekarang beliau memperistri putri dari keturunan Cirebon dan Pajang Joko Tingkir atau Panembahan Hadiwijaya. Itu mereka berarti masih ada ikatan sebelumnya, mereka adalah perkawinan dalam satu lingkaran keluarga juga. Kemudian Dewi Sakloh atau Dewi Roro Tinumpak ini berputra pangeran dari Mataram itu bernama Pangeran Syahwawrat. Dalam beberapa catatan sejarah yang menyebut Pangeran Syahwawrat ini adalah Temenggung Pajang. Mungkin kata Temenggung Pajang ini bisa ditarik bahwa sebenarnya Syahwawrat ini dari darah ibunya ini, selain dari Tos Cirebon, beliau ini juga dari Tos Pajang. Maka ketika berada di Mataram dan Pajang waktu itu adalah bagian dari Mataram, maka layak Syahwawrat ini disebut Temenggung Pajang. Nah, dari kata Mataram ini saya merujuk bahwa Syahwawrat inilah pendiri Masjid Tiban atau Migit yang disebut Arya Amat Mentaram. Kesamaan namanya hampir sama ketika saudara mudanya dari ibu Permaisuri Wetan, Prameswari Wetan, yang dari Batang itu ketika jadi putra mahkota bergelar
Arya Mataram. Ketika ini ada Syahwaurat dengan Amat Mataram, dan ini sang putra mahkota bernama Amat Mataram. Itu hal yang hampir mirip. Jadi bisa saya atengkan lah kata kalimat saya bahwa mereka adalah saudara. Nah, kenapa Syahwaurat bisa sampai di sini? Asumsi saya, sebagai putra sesama permaisuri, baik permaisuri tua atau permaisuri muda, lazimnya keturunan raja yang nanti akan menggantikan raja itu, kalau dalam tanda kutip tidak ada perjanjian sebelumnya seorang raja kepada ibunya seperti seorang raja kepada permaisurinya, seperti yang terjadi pada Prabu Nyokrovati, yaitu kepada ibu dari Pangeran Martapura. Itu secara umum tahta kerajaan itu akan jatuh kepada putra tertua dari istri utama. Nah, di sini Dewi Saglo, ibu dari Syahwaurat atau Dewi Roro Tinenta, itu adalah istri tertua permaisuri, dan Pangeran Syahwaurat adalah anak tertua. Tapi sebuah hal yang lumrah juga di sebuah kerajaan itu perebutan posisi putra mahkota. Nah, dari gambaran seperti ini, saya berpikir bahwa terjadi intrik-intrik politik di dalam kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram waktu itu, yaitu nafsu dari Pangeran Mataram dari ibu muda atau istri permaisuri muda untuk mewarisi tahta dari Sultan atau Sultan Agung Ramanya. Nah, dari situasi seperti itu bisa dianggap saudaranya tersingkir, atau saudaranya yang memang sengaja menyingkir, tidak ingin terjadi suatu sengketa hanya karena perebutan tahta. Banyak tokoh-tokoh yang di Nusantara ini yang mengikhlaskan jabatannya demi menghindari konflik. Nah, prediksi saya, Pangeran Syahwaurat ini selain ingin menghindari konflik, beliau juga dalam posisi sedang ingin memperbanyak ilmu dengan berguru, baik itu ilmu agama, ilmu pemerintahan, dan lain-lain. Padepokan yang dia pilih saat itu, asumsi saya adalah di pesantren Mbayat atau pesantren Cokor Kembang. Kalau menilik dari sejarah yang di Mbayat, yang notabene terkenal dengan Sunan Pandanaran, beliau ini adalah murid dari Sunan Kalijogo. Saya tidak akan bahas di situ, tapi bisa ditarik kesimpulan bahwa era Pandanaran itu berarti di era antara Majapahit sampai dengan Pajang atau bahkan sebelum Pajang. Nah, jadi kalau di era Sultan Agung, saya prediksi saya, di era Sultan Agung, pesantren Mbayat dipimpin, tinggal sebuah pesantren yang dipimpin oleh keluarga dari keturunan dari keluarga Sunan Pandanaran, yaitu keluarga dari adik, entah itu adik sepupu, adik dulur, dan lain sebagainya, yang bernama Syed Kalkom, yang nanti menurunkan terah dari Kajuran, yang waktu itu perkiraan saya pemimpin pesantren di Mbayat adalah Panembahan Romo. Nah,
Nanti kemudian ada cerita berikutnya tentang peran Panembahan Romo dalam suksesi tahta Mataram. Nah, di sini sahabat-sahabat, di dalam menuntut ilmu atau menyantri di Panembahan Romo di pesantren Cokro Kembang ini, Pangeran Syahwaurat ini sangatlah menjadi idola dari Panembahan Romo sebagai seorang kiai. Dan di sini Panembahan Romo mengetahui secara pasti kondisi politik di dalam Istana Mataram. Kemudian Panembahan Romo yang sangat menyayangi santrinya ini berkeinginan menyelamatkan santrinya ini dari trik-trik politik yang kemungkinan membahayakan jiwa, membahayakan keselamatan dari santrinya. Kemudian dengan dalih seorang guru menghukum murid atau kiai menghukum santrinya, dihukumlah Syahwaurat ini untuk meninggalkan pesantren Bayat di Cokro Kembang menuju sebuah bukit di sebelah selatan agak ke timur. Namun karena sayangnya guru kepada murid ini, guru pun tidak ingin kehilangan jejak. Sebelum menghukum, guru ini menghukum terlebih dahulu Pangeran Syahwaurat dengan mencelupkan tangannya agar tangan itu bisa ada bekas, mencelupkan tangan ke sebuah cairan untuk batik milik seorang lurah pondok atau lurah pesantren yang di pesantren Cokro Kembang terkenal dengan sebutan Ki Ageng Gambarsari. Karena Ki Ageng Gambarsari ini sangat hobi menggambar atau membatik. Nah, disinilah cairan batik Ki Ageng Gambarsari digunakan untuk menghukum Raden atau Pangeran Syahwaurat mencelupkan tangannya. Sebenarnya tujuan guru mencelupkan tangan ini adalah ketika ini nanti kehilangan jejak dari santrinya dan akhirnya bisa ketemu lagi, guru ini akan bisa mengidentifikasi bahwa inilah murid yang dahulu pernah dihukum. Dan penghukuman pun kenapa diarahkan ke bukit yang tidak jauh dari Gunung Cokro Kembang, karena tujuannya guru bisa memantau. Dan pergilah Raden Syahwaurat ini ditemani beberapa orang santri dari Bayat juga ditemani oleh pemilik cairan batik tersebut, yaitu Ki Ageng Gambarsari. Mereka menuju sebuah bukit di sebelah tenggara dari Tembayat, dari pesantren, sebuah bukit yang di situ terkenal dengan hutan, disebut Alas Wonosari. Di sebuah bukit itu mereka kemudian beristirahat dan tetap taat melaksanakan apa yang menjadi ajaran guru mereka, terutama dalam urusan ibadah atau sholat. Mereka kemudian sholat di sebuah batu bergiliran satu demi satu menunaikan ibadah sholat, dan bekas tempat mereka sholat itu ternyata dengan kuasa Allah itu membekas, dan sampai sekarang bekas tersebut disebut dengan Watu Sembayang. Kemudian mereka menetap di situ, dan untuk tetap bisa melaksanakan ibadah sholat, mereka mendirikan sebuah bangunan langgar atau musola yang kemudian didirikan di sebelah timur dari tempat mereka menunaikan sholat sebelumnya di atas batu, yaitu yang disebut Watu Sembayang. Dan tempat berdirinya langgar itu adalah Puntuk Mentok. Nah, ternyata posisi di Puntuk Mentok ini masih sangat mudah dideteksi. Disitulah guru merasa kekhawatiran masih ada, karena tiap saat sang santri ini mengkumandangkan adzan itu sangat terdengar sangat jelas dari wilayah di bawahnya di sebelah utara.
Kemudian dengan dalih bahwa kumandang adzan di Pondok Mentok dari langgar yang dibangun oleh Sawawarat tersebut mengganggu atau mengalahkan adzan yang ada di Bukit Cokro Kembang di pesantrennya, maka dihukumlah murid-murid tersebut yang sedang menjalani hukuman juga untuk memindahkan langgar tersebut. Kemudian mereka diperintahkan untuk memindahkan langgar tersebut ke daerah yang lebih rendah. Dipilihlah di sebelah timur dari tempat berdiri sebelumnya untuk meletakkan langgar tersebut, dan tempat tersebut disetujui oleh gurunya, karena di tempat tersebut menurut perkiraan gurunya ini sangat tersembunyi dan aman untuk menyembunyikan santri kesayangan. Namun sayang, di tempat tersebut beda dengan tempat sebelumnya yang notabene di sebelah selatan dari tempat sebelumnya adalah ada sumber air yang disebut Blumbang Temugiri yang sangat luar biasa, airnya tidak pernah putus sampai sekarang. Di tempat yang baru tersebut sangat tidak ada air. Akhirnya para santri tersebut berusaha untuk menggali tanah, membuat sebuah sumur atau belik, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat. Anehnya, ketika mereka memutuskan untuk kembali istirahat dan mereka akan saat mereka kembali untuk meneruskan menggali lagi belik atau sumur itu, ternyata tempat yang tadinya kering yang sudah digali sebelumnya ini sekarang terisi air. Akhirnya dengan kalimat bahasa Jawa mereka menyebutnya ditinggal mungkur metu toyo, tinggal mungkur medal toyo, atau ditinggal ditinggal pergi itu keluar airnya. Dari tinggal mungkur metu toyo, akhirnya disebutlah sendang tersebut dengan sebutan Sendang Kuryo. Sampai sekarang masih ada itu dekat dari musola atau langgar atau Masjid Iban yang sekarang. Kenapa disebut Masjid Iban? Sebagian orang memang bercerita bahwa masjid itu secara ujuk-ujuk itu berpindah dari tempat sebelumnya di Pondok Mentok ke tempat yang sekarang. Tapi sebagian orang, bahkan salah satu tokoh di padukan tersebut yaitu Mbah Tukino, juga beranggapan bahwa masjid itu tidak pindah dengan sendiri, tapi memang masjid itu sengaja dipindah. Dan kemudian ketika dekade di era amat Mataram ini habis masanya, entah seperti apa ceritanya, nanti akan saya ceritakan yang lain. Saya akan membahas tentang histori Masjid Iban ini dulu, pembangunannya. Kemudian di dekade yang lain, Masjid Iban ini ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak terpakai oleh sekelompok tokoh, dan ini dikuatkan dengan sebagian cerita sejarah perjuangan Diponegoro. Jadi kemungkinan Masjid Iban ini lalu dipugar setelah didirikan di era seorang agung, ini dipugar oleh tokoh-tokoh di era perjuangan Diponegoro. Ini diperkuat dengan disebutnya salah satu peran tokoh yang ada di sebelah timur utara dari Kapanewon Ngawen, berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, dan Klaten. Itu ada sebuah makam yang dulu disebutnya makam Mbah Tuan. Setelah teridentifikasi
Ternyata makam tersebut adalah makam Sayyid Husain atau Habib Husain atau Eyang Jatikusumo. Siapa Eyang Jatikusumo? Eyang Jatikusumo adalah pengikut Diponegoro. Beliau Habib Husain ini adalah adik dari Habib Hasan Simbah Singobarong yang ada di Semarang. Kata kuncinya, mereka adalah pengikut Diponegoro. Dari penuturan juru kunci dari makam Sayyid Husain bahwa Mbah Tuan ini sebelum meninggal di tempat tersebut, beliau ini kiprahnya di Gambarsari. Itu satu kunci. Pengikut Diponegoro, adik dari Habib Husain adalah adik dari Habib Hasan. Sebelum meninggal kiprahnya di Gambarsari. Kemudian itu satu kunci. Kemudian dari Gambarsari, Mbah Tukino salah satu tokoh di Gambarsari menceritakan bahwa Masjid Iban setelah era Ki Ageng Gambarsari dan Ahmad Mentara, kemudian masjid ini dipugar atau diperbaiki oleh Kasan Ngali Kasan Mukmin. Dulu saya berpikir Kasan Ngali Kasan Mukmin dua tokoh, Kasan Ngali dan Kasan Mukmin. Kemudian setelah dapat informasi dari kuncen di makam Mbah Tuan Sayyid Husain Jatikusumo yang sebelum meninggal di situ kiprah di Gambarsari, kata Kasan Ngali Kasan Mukmin, saya mencoba mempertemukan Habib Husain, adik dari Habib Hasan. Hasan, kata Hasan atau Hasan itu orang Jawa biasa menyebut dengan sebutan Kasan. Jadi ketika Kasan Ngali Kasan Mukmin, akhirnya ketika ini Habib Hasan saya sebut Kasan Ngali, kurang masuk. Akhirnya saya berpikir Kasan Ngali Kasan Mukmin adalah 4 orang. Kasan yang pertama adalah Habib Hasan Mbah Singobarong yang ada di Semarang. Kemudian dari kata kunci bahwa mereka pengikut Diponegoro, setelah kata Kasan adalah kata Ngali. Pengikut Diponegoro yang cukup fenomenal adalah Ali Sentot Prawiro Dirjo dan Kiai Mojo. Kata Ngali kemungkinan adalah Ali Sentot Prawiro Dirjo. Berarti pendiri atau renovasi Masjid Iban Gambarsari adalah satu Habib Hasan yang di Semarang, Ali Sentot Prawiro Dirjo. Lalu masih ada 2 lagi, Kasan Mukmin, Kasan dan Mukmin. Kasan berikut, kemungkinan ini pergeseran kata dari Husain. Jadi kemungkinan Kasan adalah Mbah Tuan atau Jatikusumo. Dan Mukmin ini saya mencoba menganalisa bahwa pengikut Diponegoro yang sangat ulama, sangat mukmin, sangat kiai adalah Kiai Mojo. Nah, kemungkinan pendiri Masjid Iban Gambarsari atau perenovasinya adalah Hasan atau Kasan Mbah Singobarong, Ngali atau Ali Sentot Prawiro Dirjo, Hasan berikutnya adalah Husain atau Jatikusumo, dan Mukmin adalah Kiai Mojo. Itu perkiraan saya tentang histori dibangunnya Masjid Iban Gambarsari. Rentetan sejarah untuk cerita saya ini akan saya lanjutkan dalam episode berikutnya. Sekian,